Halo para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan bersemangat ya. Pasti udah pada penasaran kan kelanjutan ceritanya? Tapi tunggu dulu. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part 1 dan part 2, jangan khawatir, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati cerita Baek Suryong secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru di part 3 ini. Siapkan kopi dan camilan favorit kalian, atur posisi senyaman mungkin, dan mari kita terpukau dengan aksi Baek Suryong. Salam kultus manhwa. Heningan pecah saat keributan di festival akhirnya mereda. Di tengah hiruk-pikuk yang mulai surut, Baek Suryong berbalik hendak meninggalkan tempat itu. Namun, langkahnya terhenti oleh sebuah suara yang ramah. Seorang pria dengan aura kepemimpinan yang kuat, Peng Sahyuk, menghampirinya dengan senyum mengembang. "Perkenalkan, saya Peng Sahyuk," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Presiden Aliansi. Baek Suryong, Ak Yeon Ho, dan Myung Il Ho menyambut uluran tangan itu dan memperkenalkan diri secara bergantian. "Saya melihat Anda saat pendaftaran instruktur akademi," lanjut Peng Sahyuk. Suaranya terdengar menyesal. "Karena itulah saya memberanikan diri menghampiri Anda. Saya sungguh minta maaf atas keributan yang terjadi di sini. Sebagai permintaan maaf, bolehkah saya mentraktir Anda makan malam?" Tawaran itu diucapkan dengan nada yang sulit untuk ditolak. Tanpa menunggu jawaban, Peng Sahyuk mengarahkan mereka ke sebuah kedai yang tampak cukup besar. Namun kejutan menanti. Ternyata kedatangan mereka bukan tanpa maksud tersembunyi. Di dalam kedai telah berkumpul beberapa instruktur lain yang juga diundang oleh Peng Sahyuk. Tujuan apa sebenarnya yang dia inginkan dengan mengumpulkan kami di sini? Batin Baek Suryong bertanya-tanya. Kecurigaan mulai menyelimuti pikirannya. Suasana menjadi hening saat Peng Sahyuk naik ke balkon lantai 2. Dari ketinggian, suaranya menggema menyambut seluruh tamu yang hadir. "Selamat datang, para hadirin sekalian. Kehadiran Anda di sini adalah sebuah kehormatan." Peng Sahyuk menjeda kalimatnya, memberi waktu bagi kata-katanya untuk meresap. "Karena kalian semua," nadanya meninggi, "telah lulus tes wawancara instruktur akademi." Riuh tepuk tangan membahana di dalam kedai, namun di tengah sorak-sorai itu, Baek Suryong merasakan hawa dingin yang merayapi hatinya. Pengumuman hasil tes, bukankah itu besok hari? Sebuah pertanyaan besar menggantung di benaknya. Bagaimana bisa Peng Sahyuk sudah mengetahuinya? Jelas sudah. Presiden aliansi ini telah mendapatkan bocoran informasi. Tindakan Peng Sahyuk ini bukan hanya dianggap tidak etis, tetapi juga mencoreng nama besar klan akademi. Baek Suryong dan teman-temannya saling bertukar pandang, ketidaksetujuan terpancar jelas di wajah mereka. Tanpa ragu, Baek Suryong mengambil tindakan. Dengan gerakan cepat namun tenang, ia keluar dan menghampiri seseorang yang berdiri di depan kedai dan membisikkan perintah. Entah siapa yang dipanggilnya, namun aura misterius menyelimuti tindakan Baek Suryong. Belum sempat Baek Suryong kembali bergabung dengan teman-temannya, Myung Il Ho berlari menghampirinya dengan wajah panik. "Suryong, gawat, keributan!" serunya dengan napas terengah-engah. "Peng Sahyuk, dia mencari masalah dengan Ak Yeon Ho, dia menghinanya." Jantung Baek Suryong berdegup kencang. Tanpa menunggu aba-aba, mereka berlari kembali ke dalam kedai. Suara kegaduhan terdengar semakin jelas saat mereka mendekat. Pemandangan di dalam kedai membuat darah Baek Suryong mendidih. Peng Sahyuk berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi oleh kerumunan orang-orang berteriak dengan nada penuh kebencian. Peng Sahyuk melontarkan fitnah keji pada Ak Yeon Ho. "Dia, Yeon Ho, telah melecehkan seorang siswi," teriaknya lantang. "Lihat ini!" Tahyuk mengangkat sepotong kain robek. Bajunya robek, dan sebagian kainnya ada di tangannya. Pandangannya menuduh Ak Yeon Ho, yang berdiri membeku di antara kerumunan. Detik berikutnya terjadi di luar dugaan siapapun. Dalam gerakan secepat kilat, Baek Suryong maju menerjang. Plak! Peng Sahyuk terhuyung ke samping, pipinya memerah akibat tamparan dahsyat Baek Suryong. Seisi ruangan membeku, terdiam seribu bahasa. Peng Sahyuk memegangi pipinya yang memerah, matanya menyala penuh amarah. "Bajingan gila!" makinya dengan suara bergetar. Baek Suryong menatapnya dengan tatapan dingin. "Apakah itu kata-kata yang pantas keluar dari mulut seorang siswa?" Balasnya dengan nada rendah, namun menusuk. Peng Sahyuk tidak menyerah, akal bulusnya bekerja dengan cepat. Dengan gerakan kasar, ia mulai menjungkir balikan meja-meja di sekitarnya, menciptakan kekacauan palsu. "Lihat, lihat kelakuannya!" teriaknya histeris, berusaha memutarbalikkan fakta dan memfitnah Baek Suryong. Namun, rencana liciknya berakhir di situ. Tepat pada saat yang genting, orang yang dipanggil Baek Suryong tiba di kedai. Pria berpakaian merah gelap paduan hitam dengan aura otoritas yang kuat. Itu tidak lain adalah Kepala Polisi Chung Cheon. Ternyata Baek Suryong tidak tinggal diam. Sebelumnya, ia telah melaporkan adanya pesta minuman keras di bawah umur yang diadakan oleh siswa akademi. Langkah cerdik yang membuat Peng Sahyuk terperangkap di dalam jaringnya sendiri.
Peng Sahyuk mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Wajahnya pucat pasi, bahkan dengan putus asa. Ia mencoba menyuap kepala polisi, namun usahanya sia-sia. Kepala polisi Chung Cheon tetap teguh pada pendiriannya. Justru tindakan Peng Sahyuk itu memperburuk posisinya. Kepala polisi menambahkan tuduhan baru, penyuapan dan menghalangi tugas pemerintah. Peng Sahyuk benar-benar tak berkutik. Nasibnya semakin terpuruk ketika sosok yang disegani muncul di ambang pintu kedai. Mae Guryun, kakek Baek Suryong, tiba dengan langkah mantap dan aura yang mengintimidasi. Peng Sahyuk benar-benar kehabisan akal. Di bawah tatapan tajam Mae Guryun, Peng Sahyuk dimarahi habis-habisan. Kepala siswa Akademi Asur Dragon yang turut hadir dengan wajah penuh penyesalan meminta maaf kepada kepala polisi Chung Cheon atas kejadian memalukan ini. Ia meminta kepala polisi untuk mempercayakan penanganan masalah ini kepada pihak akademi dan mempersilakannya untuk pulang. Setelah kepergian kepala polisi, Peng Sahyuk dan semua orang yang terlibat dibawa menghadap kepala sekolah untuk menerima hukuman. Baek Suryong dengan suara tenang namun tegas meminta Peng Sahyuk untuk bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian yang dialami pemilik kedai akibat keributan yang ditimbulkan. Malam itu bagi Peng Sahyuk adalah malam yang penuh penyesalan. Dan keesokan harinya, pagi pun menyingsing dengan membawa harapan baru bagi Baek Suryong. Dengan penyamaran seorang bangsawan muda lengkap dengan pengawal setia, ia memulai perjalanan dengan menunggang kuda. Sebelum berangkat, ia telah berpamitan pada Myung Il Ho dan Ak Yeon Ho, mengatakan bahwa ia akan pergi untuk beberapa hari dan berjanji akan kembali sebelum ujian praktek akademi dimulai. Myung Il Ho dengan nada khawatir bertanya, apakah ada sesuatu yang buruk terjadi, Suryong? Baek Suryong tersenyum misterius, tidak Il Ho. Jawabnya, justru sebaliknya, ini adalah sesuatu yang akan menguntungkanku untuk mempersiapkan ujian praktek. Perjalanan membawa Baek Suryong ke jantung pasar gelap, sebuah tempat tersembunyi di mana segala sesuatu yang menghasilkan uang bisa diperjualbelikan. Ternyata tujuan utamanya adalah mencari ramuan dan eliksir langka untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, mereka melanjutkan perjalanan, mencari seorang pandai besi legendaris yang dikenal dengan julukan Witua. Rumor mengatakan bahwa Witua adalah seorang penempas senjata yang tak tertandingi. Setelah menembus lebatnya hutan, sampailah mereka di depan sebuah gubuk kecil yang tampak sederhana. Witua yang berada di dalam gubuknya, yang remang-remang merasakan kedatangan tamu. Di sana, suaranya serak memecah kesunyian. Siapa itu? Pengawal Baek Suryong maju ke depan, memperkenalkan diri dengan hormat sambil menyanjung kehebatan Witua yang melegenda. Witua tak ingin berbasa-basi, langsung menanyakan maksud kedatangan kedua tamunya. Baek Suryong dengan sigap menjawab, bisakah Anda membuatkan senjata surgawi untuk saya? Ia melanjutkan, saya dengar Anda akan membuatkan pedang surgawi jika seseorang berhasil menyelesaikan permintaan Anda. Rumor yang beredar memang mengatakan demikian, namun rumor itu juga menyebutkan bahwa tak seorang pun yang pernah kembali dari tugas itu dengan selamat. Semua menemui ajal. Baek Suryong kembali menimpali, bisakah kita melakukannya dengan cepat? Saya masih memiliki banyak kesibukan dalam beberapa hari ke depan. Witua menatap Baek Suryong dengan mata setajam elang, menganalisa setiap gerak-geriknya. Sempurna, gumamnya. Potensi di dalam dirimu sangat sempurna, namun pedangmu belum sempurna. Jika pedangmu sempurna, kau akan menjadi tak terkalahkan, tapi saat ini, kau bisa hancur kapan saja. Witua menggelengkan kepalanya, pulanglah, dan kembalilah lain kali. Baek Suryong menelan kekecewaan, namun sebelum ia berbalik, Witua tiba-tiba menyodorkan sebuah pedang kepadanya. Ambil ini, ucapnya singkat. Pedang ini, Moon Shadow, pedang bayangan bulan. Baek Suryong menerima pedang itu dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Untuk menguji kemampuannya, ia memutuskan untuk mencoba pedang baru itu. Kebetulan beberapa keroco preman pasar gelap muncul dengan niat buruk. Mereka datang untuk memaksa Witua membuatkan senjata bagi mereka dan tampaknya tidak segan untuk menggunakan kekerasan. Tanpa ragu, Baek Suryong bergerak dengan Moon Shadow di tangannya. Ia memamerkan keahlian ilmu pedangnya. Gerakannya lincah mematikan bagaikan tarian kematian yang indah. Para preman itu tumbang satu persatu tak berdaya menghadapi kehebatan Suryong. Witua yang menyaksikan pertarungan itu dengan seksama akhirnya mengangguk puas. Ia mempersilahkan Baek Suryong dan pengawalnya masuk ke dalam gubuk. Jadi, Pak Tuawi, tanya Baek Suryong setelah mereka duduk dalam gubuk yang sederhana. Apa permintaan yang harus saya selesaikan? Witua menatap Baek Suryong dengan mata sayu yang menyimpan kesedihan mendalam. Aku mohon padamu, ucapnya dengan suara lirih yang hampir berbisik. Bunuhlah cucuku secepat mungkin. Suryong terkejut.
permintaan yang tidak terduga. Bagaimana mungkin seorang kakek meminta orang lain untuk membunuh cucunya sendiri? Rasa penasaran dan dorongan untuk memahami alasan di balik permintaan aneh itu membuat Baek Suryong akhirnya menerima tugas tersebut. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju lokasi yang disebutkan Witua, sebuah tempat terpencil di kedalaman hutan. Di sana, di tengah hutan yang sunyi, mereka bertemu dengan cucu Witua, seorang anak laki-laki yang menyambut kedatangan kakeknya dengan senyum polos. Witua memperkenalkan Baek Suryong kepada cucunya. Namun, Baek Suryong merasakan aura ganjil dari anak itu. Ada kegelapan yang tersembunyi di balik senyumnya. Instingnya mengatakan bahwa anak ini menyimpan bahaya tersembunyi. Benar saja, firasat Baek Suryong tidak meleset. Sang cucu menunjukkan wujud aslinya, matanya memancarkan nafsu membunuh yang mengerikan. Ternyata, anak itu telah mempelajari ilmu bela diri iblis, ilmu sesat yang diajarkan oleh orang yang tak dikenal yang memberinya sebuah kitab misterius. Tanpa basa-basi, sang cucu menyerang Baek Suryong dengan brutal, namun Baek Suryong bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Ia dengan sengaja mempermainkan lawannya yang masih muda, menguji kemampuannya dan mencari celah dalam serangannya. Sang cucu semakin beringas, serangannya semakin liar dan tak terkontrol. Dengan gerakan anggun dan efisien, Baek Suryong menghindari setiap serangan yang datang. Ia bahkan sempat menyerang balik dan membuat cucu terpental dan tersungkur. Dalam keputusasaan, sang cucu mengeluarkan jurus andalannya, Everlasting Sword. Baek Suryong terkejut sesaat, jurus yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Namun, keterkejutan itu segera berganti dengan kekaguman. Baek Suryong dengan tenang menangkis jurus itu, lalu dengan sabar mendemonstrasikan cara menggunakan teknik Everlasting Sword yang benar. Sambil bertarung, ia menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sang cucu, layaknya seorang guru yang membimbing muridnya. Pertarungan ini lebih mirip sesi latihan daripada pertempuran hidup dan mati. Akhirnya, karena kelelahan dan frustasi, sang cucu jatuh pingsan. Di akhir pertarungan, terungkaplah identitas sang cucu. Namanya adalah Wiji Cheon. Dan Witua kakeknya ternyata adalah salah satu kepala klan dari kultus iblis, klan Wiji. Ia melarikan diri saat kehancuran kultus iblis di masa lampau. Baek Suryong pun membuka rahasia tentang dirinya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seseorang yang berasal dari kultus iblis. Pengakuan yang mengejutkan. Keesokan harinya, Wiji Cheon masih belum sadarkan diri. Baek Suryong memeriksa kondisinya dengan cermat. Ia menemukan bahwa Wiji Cheon mengalami penyimpangan ki yang parah di dalam tubuhnya. Tanpa ragu, Baek Suryong mengambil tindakan penyelamatan. Ia menyerap energi ki kotor yang menggerogoti tubuh Wiji Cheon. Proses itu melelahkan dan berbahaya. Namun, Baek Suryong berhasil. Wiji Cheon pun selamat. Kini giliran Baek Suryong yang harus menghadapi konsekuensinya. Ia harus menyeimbangkan ki kotor yang kini bercampur dengan ki murninya. Namun di luar dugaan, proses penyeimbangan itu justru membawa berkah. Seni bela diri Baek Suryong meningkat ke tahap selanjutnya. Ia merasa lebih kuat, lebih berenergi, dan lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekian dulu. Kita akan berjumpa di cerita selanjutnya. Salam Kultus Manhwa.